الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
فقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita terus panjatkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi azza wa jalla dengan ditandai meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah hadiahkan rahmat Allah azza wa jalla kepada kita semuanya, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, dengan rahmat Allah ta'ala semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan diberikan sakinah, diberikan ketenangan jiwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pesankan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahi tsumma istaqamu, maka katakanlah bahwa Tuhanku adalah Allah, setelah itu beristiqomahlah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal. Istiqomah secara amal adalah kita melaksanakan fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqomah dalam iman, kita senantiasa menguatkan keyakinan kita, kepercayaan kita dengan melalui zikrullah, mengingati Allah dimanapun berada. Ittaqilah haitsu ma kunta, dimanapun berada kita senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita istiqomah dalam amal dan dalam iman, Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk turun ke muka bumi, menghubungi orang-orang yang istiqomah dalam iman dan amal untuk diberikan berita gembira, yaitu al-jannah, diberikan al-jannatun naim yang abadan khalidina fiha kepada hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam iman dan di dalam amal. Itulah sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hal penting yang kita perlu belajar, yang perlu kita sikapi, bagaimana kita menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya adalah segala-galanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa tidak akan masuk surga seseorang hanya karena amal solehnya, tidak akan masuk surga hanya karena ibadahnya, tetapi lebih ditentukan karena rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antara iman, amal soleh dan rahmat adalah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Adanya rahmat karena ada iman dan amal soleh, dan amal soleh pun belum mencapai sasaran sebelum dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menyadarkan kepada kita, bukan jaminan bahwa amal kita ini semua diterima oleh Allah azza wa jalla. Maka sikap keraguan, sikap rojak dan sikap harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan meningkatkan kita untuk terus bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hari-hari selalu berdoa, birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah berilah aku rahmat, ya karena Engkau maha pengasih kepada hamba-hambamu. Apa maknanya? Malaikat Jibril alaihissalam mengisahkan kepada baginda Rasulullah SAW, paling tidak ada 4 kisah yang menjadikan pelajaran untuk kita untuk menggapai rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang umurnya 500 tahun, yang tempatnya di gunung yang sangat tinggi, yang diapit oleh danau, oleh lautan. Kemudian di atas bukit itu dia beribadah siangnya dan malamnya. Kemudian sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dengan minuman yang lezat, yang segar, dan buah-buahan, sehingga mereka bertahan hidup. Kemudian abid itu hanya berdoa satu saja, ya Allah, Engkau matikan aku ketika dalam keadaan bersujud. Maka ya Allah, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saatnya maka seorang ahli ibadah yang umurnya 500 tahun itu meninggal dunia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh menghadap kepada Allah dan suruh memasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Jemaah yang mulia, ketika mendengarkan perintah ini, maka terpelanjatlah ahli ibadah itu seolah tidak terima. Aku ini tidak pernah terlintas dalam benakku untuk berdosa. Aku ini beribadah 500 tahun tidak pernah berbuat dosa satu pun. Tapi mengapa? Ini semuanya bukan karena amalku, tapi karena rahmatku. Maka akhirnya protes kepada malaikat, sampaikan kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, hei malaikatku, kalau begitu timbanglah semua amalnya dan timbanglah, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka jamaah yang mulia, baru ditimbang satu nikmat, yaitu berupa mata saja, itu sudah mengalahkan ibadahnya selama 500 tahun. Maka Allah putuskan, kalau begitu hai malaikatku, masukkan dia abid itu ke dalam nerakaku. Maka jamaah yang akan terperanjat sekali ketika abid itu mendengarkan kabar seperti itu. Maka bermohon, bermunajat kepada Allah Ta'ala, menangis kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku sekarang menjadi tersadar, ya Allah, aku bertaubat bahwa Engkau masukkan surga hanya karena rahmat-Mu. Maka dipanggillah abid oleh Allah Ta'ala, hei hambaku, siapakah yang menciptakan engkau ya Allah? Siapakah yang memberi makanan dan minuman di puncak gunung itu? Engkau ya Allah. Siapakah yang memasukkan engkau ke surga? Engkau ya Allah, hanya karena rahmat-Mu. Hai hambaku, Engkaulah hambaku yang sangat aku muliakan, dan Engkau aku tetapkan masuk ke dalam surgaku. Ini jamaah yang mulia. Maka kita tidak boleh meremehkan satu amal pun. Maka Allah memberikan isyarat dalam surat Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dan sesungguhnya sekecil amal apapun, walaupun seberat zarah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, sekecil amalan kejahatan apapun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, itulah yang harus menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa amal soleh kita itu tanpa rahmat dari Allah Ta'ala tidak akan memasukkan kita ke dalam surga, ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, pentingnya kita beramal soleh yang secara ikhlas, secara istiqomah, dan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kita harus betul-betul semuanya karena mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua jemaah yang mulia, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang panglima besar, seorang Amirul Mukminin, itu ketika itu meninggal dunia. Maka para ulama Madinah bermimpi, bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya Khalifah, apa yang kau alami dalam kuburmu ya Khalifah? Apakah engkau mendapatkan ghanimah, mendapatkan keberkahan dalam kuburmu? Maka disampaikan, ya atas ridha, atas izin Allah, aku ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau kembali dari kubur, menguburkan aku di dalam kubur, maka datanglah dua malaikat yang menyeramkan, sehingga tubuhku menggigil, aku ketakutan. Tapi tiba-tiba ada suara, hei malaikat, hentikan siksamu, jangan kau takuti Umar bin Khattab, karena dia telah menolong makhlukku yang bernama burung pipit, burung yang kecil. Jamaah yang mulia, asbab menolong burung kecil yang dibawa oleh seorang anak untuk permainan,
dibeli oleh Umar bin Khattab, dibebaskan kemudian dilepaskan. Begitu sayangnya Ammar kepada seekor burung kecil, burung pipit tersebut menjadikan amalan Umar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena jihadnya, bukan karena imannya, tapi karena sayangnya kepada makhluk kecil yang bernama seekor burung pipit. Ini jamaah yang mulia, tampaknya remeh, tampaknya kecil, tapi ketika ini diridhoi Allah Ta'ala, diri rahmat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang mulia, maka kita jangan sampai terlintas amalan yang sederhana, hanya mengatur sandal itu tidak ada gunanya. Ternyata itu mungkin menjadikan dia bisa masuk surga hanya karena menata sandal, hanya karena kita tersenyum dengan sesama hamba Allah, hanya karena kita mengucapkan salam, kita diterima amal kita, sehingga kita semuanya masuk ke dalam surga karena rahmannya Allah. Ada satu amalan kecil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang ketiga, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah punya seorang sahabat yang namanya adalah Julaibi. Julaibi ini adalah seorang pemuda yang badannya cebol, kulitnya hitam, wajahnya jelek, buruk rupa, dari suku Negro, dari suku yang berkulit hitam, sehingga orang-orang banyak yang menjauhinya karena baunya yang tidak sedap, wajahnya yang tidak menarik, wajahnya juga buruk rupa. Maka kabilah-kabilah banyak yang menjauhinya, tapi dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap bertemu Rasulullah, ya Julaibi, apakah engkau ingin menikah? Tidak ya Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku, wajahku seperti ini? Sampai 3 kali, 3 hari berturut ditanya. Kemudian, kau maukah engkau saya nikahkan? Siapa ya Rasulullah yang mau denganku? Besok kamu ikut aku. Akhirnya dibawa ke rumah seorang pemimpin kabilah Ansor yang ada di Madinah. Kemudian diterima oleh orang tuanya, ya bapak dan ibunya. Maka kedua-duanya menolak. Ya Rasulullah, aku tidak mau punya menantu yang sejelek itu, yang wajah tidak tampan, kulitnya hitam, dan baunya tidak sedap. Aku nggak mau ya Rasulullah. Tapi ternyata jamaah yang mulia, anak perempuannya yang cantik jelita dari balik kamarnya mendengarkan. Maka akhirnya si wanita menyampaikan kepada ibunya, ya Umi, ya ibu, aku ingin menerima lamaran dari Rasulullah karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk orang-orang yang fasik. Ya Umi, aku ingin ya dilamar oleh pemuda tersebut walaupun wajahnya seperti itu, tapi kalau dari Rasulullah aku menerimanya. Ini jamaah yang mulia. Tapi Allah berkehendak lain, takdir sudah datang bahwa umur Julaibi tidak lama. Ketika terjadi peperangan, maka si Julaibi ini akhirnya syahid di jalan Allah. Tidak lama kemudian, maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, hei sahabatku, tahukah engkau Julaibi yang wajahnya seperti itu, yang baru menikah, yang masih pengantin baru, sekarang ini dia ini untuk rebutan para bidadari surga. Alhamdulillah. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, Allah tidak melihat wajah dan rupamu, tapi Allah yang melihat hati dan amalmu. Inilah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Julaibi. Maka jangan pernah minder kita tidak kaya. Jangan pernah minder ketika wajah kita tidak tampan, tidak rupawan. Tapi Allah yang melihat amal kita dan hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan yang bernama Imam Al-Ghazali, seorang imam besar, ini masuk surga bukan karena tulisannya yang maha dahsyat, bukan karena karangannya yang luar biasa di seluruh dunia, tapi ternyata hanya gara-gara seekor lalat. Ketika Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab, maka datanglah lalat meminum ya air yang ada di tintanya itu, maka dibiarkan memuaskan diri si lalat itu. Maka ternyata amalan membiarkan seekor lalat kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan asbab Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, yang intinya bagaimana menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mengecilkan soal amalan.
Maka sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad akhabani." Ya, siapa yang mengamalkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Jadi sunnah awas saja kita amalkan. Maka siapapun yang mengamalkan sunnah di saat rusaknya umatku akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Man tamasaka bisunati, ya, fasadi ummah walahu ajaru mi'ata syahida. Siapa yang mengamalkan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini maknanya apa? Kita walaupun minum saja, kalau minum dengan sunnah bisa menjadi asbab masuk surga. Jadi asbab diampuni dosa kita, yaitu minum dengan duduk, tidak berdiri, minum dengan tangan kanan, minum dengan berdoa. Ya, sederhana sekali. Dan kita selalu tebarkan senyum dan salam, itu juga sunnah. Tampaknya sederhana, barangkali itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan cinta Nabi, cinta kepada Rasulullah dengan amal sunnah. Maka orang-orang yang fatabi'uni, yang mengikuti jalannya, itu tanda-tandanya mereka mengikuti sunnah-sunnahnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kita, akan merahmati kita, wa yaghfir dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka mulai sekarang jamaah yang mulia, jangan meremehkan anak-anak kecil, jangan meremehkan makhluk-makhluk Allah yang bernama burung, yang bernama semut. Kita dilarang keras untuk menzalimanya, walaupun itu kambing, walaupun itu sapi. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini cinta kepada kambingmu." Berarti kamu masuk surga. Berarti kamu akan dicintai oleh penduduk langit. Siapa yang mencintai semua penduduk yang ada di bumi, baik itu hayawan, tumbuhan, bahkan benda-benda mati kita cintai. Ingat, ketika di Makkah, batu-batu, kayu-kayu, gunung-gunung bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andaikan surga ini tidak dipegang, tidak diintingi oleh Allah, surga pun juga akan mengejar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah yang mulia, buktikan mahabbah kita, ya, fatabi'uni kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Yuhibbukumullah, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan cara mengamalkan sunnah Rasulullah 24 jam. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bawa berkah untuk kita semuanya. Kita dengan amalan-amalan apapun menjadikan kita semuanya semakin yakin bahwa janji Allah dan Rasulnya adalah benar adanya, sehingga kita semuanya senantiasa mendoakan untuk keluarga kita, mudah-mudahan dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi kusih ilal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbil warhamta khairur rahimin.